Salam teman-teman semuanya, apa kabar? Balik lagi dengan saya Simon Ganesa, bukan dosen teologi. Dan topik pembahasan kita kali ini, kita akan membahas dari manakah Kain mendapatkan istri? Apakah ada manusia lain yang diciptakan Tuhan sebelum Adam dan Hawa? Untuk itu, yuk kita kupas tuntas. Dalam Kejadian 4 ayat 17 menyatakan begini, Kain bersetubuh dengan istrinya dan mengandunglah perempuan itu lalu melahirkan Henok. Nah teman-teman, salah satu pertanyaan yang seringkali diajukan sehubungan dengan ayat ini adalah, dari manakah Kain mendapatkan istri? Siapakah istrinya Kain? Bukankah pada waktu itu, perempuan yang tercatat di dalam Alkitab adalah Hawa, ibunya sendiri? Sebenarnya teman-teman, pertanyaan ini bukanlah sulit untuk kita jawab. Karena kalau kita perhatikan Alkitab dengan utuh, keturunannya Adam dan Hawa itu bukan hanya sampai kepada Kain, Habel, dan juga Set. Di dalam Kejadian pasal 5 ayat 4 dicatat begini, umur Adam setelah memperanakan Set 800 tahun, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Jelas teman-teman, keturunan Adam itu bukan hanya sampai kepada Kain, Habel, dan Set. Ketika Adam memperanakan Set, itu umurnya sudah 800 tahun. Bayangin teman-teman, di dalam jenjang 800 tahun itu, pastilah ada banyak anak-anak yang dilahirkan oleh Adam dan Hawa. Sesuai dengan teks Alkitab yang sudah kita baca tadi dari Kejadian 5 ayat yang keempat. Namun Alkitab tidak mencatat secara detail mengenai berapa jumlah anak-anak Adam dan Hawa selain daripada Kain, Habel, dan Set tadi. Dan siapakah nama-namanya juga tidak dicatat di dalam Alkitab. Tetapi teman-teman, dari sini kita melihat, dari data ini kita melihat begitu banyaknya anak-anak yang sudah dilahirkan oleh Adam dan Hawa, sudahlah pasti bahwa Kain menikahi saudaranya sendiri, yaitu anak-anak dari bapak dan mamanya, yaitu Adam dan Hawa. Nah teman-teman, berarti yang dilakukan oleh Kain adalah pernikahan sedarah atau incest. Ya, betul. Nah, apakah hal itu tidak dilarang? Nah, teman-teman, pada waktu itu, pada zaman Adam dan Hawa, tidak tertulis mengenai larangan untuk menikahi saudaranya sendiri. Keadaan pernikahan saudara pada waktu itu yang dilakukan oleh Kain dan juga saudara-saudaranya yang lain, itu memang tidak bisa terhindarkan dan memang tidak ada pilihan yang lain, teman-teman. Jadi kita nggak perlu pusing untuk memikirkan, wah berarti nggak benar dong dan ini segala macam, nggak perlu teman-teman. Karena memang budaya pada waktu itu mengharuskan mereka berkembang biak dengan cara yang demikian. Nah, agak konyol sebenarnya teman-teman kalau kita paksakan pemikiran kita di tahun sekarang ini dengan keadaan budaya di zaman Adam dan Hawa. Berarti pernikahan sedarah itu tidak dosa. Pernikahan sedarah itu adalah berdosa. Kenapa teman-teman? Larangan mengenai pernikahan sedarah itu akhirnya keluar ketika di zaman Musa di dalam suratan Imamat pasal yang ke-18. Nanti teman-teman bisa baca secara menyeluruh Imamat pasal 18 ini. Jadi teman-teman, sejak zaman Musa, pernikahan saudara atau incest itu dilarang oleh Tuhan. Dan peraturannya itu jelas tertulis di dalam Alkitab. So teman-teman, terjawablah sudah dari manakah Kain mendapatkan istri. Dan kalau teman-teman tertarik dengan video ini, jangan lupa untuk bagikan video ini kepada teman-teman yang lain, supaya mereka juga dapat mengerti dan memahami mengenai isu-isu yang ada di dalam Alkitab. Dan juga jangan lupa untuk subscribe channel ini, supaya teman-teman tidak ketinggalan mengenai informasi yang akan datang mengenai pembahasan-pembahasan Alkitab melalui channel ini. Dan kalau teman-teman punya pertanyaan atau teman-teman ingin mengajukan topik-topik yang akan dibahas melalui channel ini, jangan lupa tulis di dalam kolom komentar. Tuhan kiranya memberkati kita semuanya. Shalom.